Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid, sebagaimana kita ketahui, adalah perkara yang paling utama dan paling agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala utus seorang nabi pun atau rasul pun yang diutusnya alaihi wassalatu wassalam kecuali pasti menyerukan kepada poin itu. Maka tauhid adalah main point dari dakwah setiap nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Tidaklah kami utus seorang pun sebelum engkau, wahai Muhammad, di antara utusan-utusan kami, kecuali pasti kami perintahkan kepadanya, kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, fa'budun, maka ibadahilah aku. Maka tauhid sekali lagi adalah perkara pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tauhid juga di waktu yang sama menjadi fadilah yang paling agung dan kifarat terbesar. Fadilah yang paling utama dan kifarat yang paling utama. Dengan nilai tauhid yang baik pada diri seorang hamba, maka insya Allah hamba tersebut terselamatkanlah dari api neraka, atau terselamatkanlah minimal dari keabadian di api neraka. Dikarenakan mereka yang berada abadi di api neraka hanyalah orang-orang yang terjadi padanya kesyirikan. Adapun mereka yang masih bertauhid, maka mereka adalah manusia-manusia yang berhak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ia memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memenuhi hak Allah yaitu dengan apa? Mentauhidkannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis yang indah, di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku sedang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah dibonceng naik kendaraannya atau entah sedang berjalan dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Mu'adz pun menjawab, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Beberapa riwayat menegaskan bahwa Nabi memanggilnya berkali-kali sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Demikian gaya Nabi sebelum menyampaikan poin yang hendak disampaikan. Dia ingin dia ingin hijack dulu semua perhatian orang yang hendak dia sampaikan poin ini padanya. Setelah Mu'adz memberikan kepadanya seluruh perhatiannya, barulah Nabi SAW menyampaikan apa yang hendak disampaikannya. Namun demikian pula gaya Nabi di dalam tarbiyah, di dalam educate people. Enggak langsung menyampaikan poin, tapi sampaikan dulu question, pertanyaan. Nabi tanya dulu SAW kepada Mu'adz, "Ma haqqullahi ala ibadi?" Apa hak Allah atas para hambanya? Ditanya dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz pun menjawab radhiyallahu anhu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hambanya agar para hambanya hanya menyembahnya, hanya beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya, tidak memadukannya dengan satu hal pun. Itu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling seiring berbanding selalu. Kalau dibilang hak suami, maknanya hak suami, it means kewajiban istri, begitu.
Kalau kita bicara hak-hak istri, berarti kita sedang berbicara kewajiban-kewajiban suami. Tuh, hak dan kewajiban ini sesuatu yang seiring berbanding. Tuh, hak-hak orang tua, maknanya kewajiban-kewajiban anak. Tuh, hak-hak anak, maknanya kewajiban-kewajiban orang tua. Syuf, apa hak Allah atas para hambanya? Maknanya, apa kewajiban para hamba kepada Allah? Ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Agar para hambanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Kemudian Rasul pun bertanya lagi kepada Mu'adz, ya Mu'adz, sebaliknya, ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak para hamba atas Allah? Berarti kewajiban Allah kepada para hambanya. Begitu kan? Allah memiliki kewajiban kepada para hambanya. Mu'adz berkata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, alla yu'adzibahum illam yusyriku bihi syai'a. Hak para hambanya adalah agar para hambanya diselamatkan dari azab Allah, agar Allah tidak mengazab para hambanya apabila mereka tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Lihat. Dan ini adalah main course dari seluruh kehidupan kita, di mana kita ingin selamat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmatnya, itu kan? Bagaimana agar kita selamat dari azab Allah? Cuman satu permasalahan, yaitu apa? Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz merasa menjawab kunci kehidupan, merasa mendapatkan kunci kehidupan. Untuk selamat dari azab Allah, cuma satu hal yang mesti kita lakukan, yaitu apa? Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'adz pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala ubashshirun nasa bihadza? Ya Rasulullah, aku sampaikan berita baik ini kepada manusia ya, yakni bahwa apabila mereka hendak selamat dari azab Allah, cukup tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, la fayattakilu, jangan dulu, nanti mereka berittikal, bertawakul. Maknanya apa? Tawakul atau ittikal lawan kata daripada tawakal. Tawakal adalah melakukan semua daya upaya baru bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ittikal tidak mau berusaha dan kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakutkan manusia belum siap menerima hadis demikian. Nanti dibilang, kalau mau selamat dari azab Allah, cukup tauhidkan Allah. Nanti disuruh zakat, tak mau zakat. Disuruh jihad, tak mau jihad. Yang penting tauhid. Salah faham. Takutnya salah faham. Padahal orang, kalau memang mereka mentauhidkan Allah dengan baik, maka mereka tidak akan meninggalkan jalan-jalan kebaikan yang mereka mampu tempuh, kecuali pasti mereka tempuh jalan itu. Kalau memang dia benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Ya, maka sekali lagi, tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas para hambanya.